Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan terkait data tapak. Mengapa harus mengumpulkan data? Jadi kebutuhan informasi sebelum merancang objek bangunan yang pertama adalah untuk mengetahui potensi dan masalah di dalam dan sekitar tapak. Yang kedua adalah mengetahui peraturan terkait bangunan dan tapak. Kemudian yang ketiga mengetahui kondisi sosial dan budaya di lingkungan sekitar tapak. Tujuannya adalah agar penggunaan tapak nanti bisa optimum, terutama untuk kegiatan pengguna, serta untuk memanfaatkan potensi dan kekayaan tapak. Tapak sendiri adalah lahan atau set atau tempat di mana bangunan itu akan didirikan. Di sini ada beberapa data primer yang merupakan data existing yang didapatkan langsung dari tapak terkait isu dan potensi tapak. Misalkan lokasi tapak atau kawasan, apakah dia berada di perumahan, di perkampungan, dekat dengan pabrik, dekat dengan sungai, yang tentu saja akan berpengaruh pada perancangannya nanti. Kemudian ukuran dan bentuk, batas dan lingkungan. Bagaimana tapak itu berbatasan dengan apa saja? Apakah dengan jalan, apakah dengan perumahan, perkantoran, atau dengan pabrik, atau dengan sawah? Itu nanti akan uh, bisa berpengaruh pada objek rancangan. Kemudian apakah tapak itu berkontur? Apakah konturnya landai atau konturnya curam? Tentu saja berpengaruh juga dengan struktur bangunan, dengan pemilihan fondasi dan sebagainya. Kemudian apakah ada utilitas di sekitar tapak? Apakah ada saluran air bersih, air kotor, air hujan, persampahannya bagaimana, serta apakah ada jalur evakuasi? Kemudian terkait dengan sensori, yaitu kebisingan, bau, pandangan, perabaan, dan sebagainya yang tentu saja akan mempengaruhi hasil rancangan. Kemudian yang utama adalah lalu lintas dan aksesibilitas. Apakah sudah ada akses menuju lokasi tapak? Bagaimana lalu lintas di sekitarnya? Apakah dia satu arah? Apakah dia dua arah? Apakah tidak boleh untuk kendaraan roda 4, roda 2, atau hanya untuk pejalan kaki? Kemudian ada view atau pemandangan. Jadi kalau kita berdiri di tapak, kita akan memandang ke sekitar tapak itu apa saja yang pemandangannya bagus, atau nanti yang bisa menunjang view dari tapak, atau apakah ada pemandangan yang sebaiknya dihindari. Misalkan lokasi dekat dengan pemakaman, lokasi dekat dengan tempat sampah. Kemudian iklim terkait dengan angin, matahari, curah hujan, suhu, dan sebagainya. Tentu saja ini nanti akan berpengaruh pada bangunan ya, apakah berpengaruh pada atapnya, apakah berpengaruh pada bukaannya, kemudian jenis vegetasi di dalam tapak dan di luar tapak. Terkait dengan data mungkin tadi di luar yang sudah disebutkan tadi bisa dimasukkan ke data tapak existing. Kemudian survei dilakukan untuk memperoleh data terukur seperti luas tapak dan ukuran detail per sisi batas tapak. Jadi bila tapak itu segi 3, maka ketiga sisinya harus jelas ukurannya. Segi 4, segi 5, atau tidak beraturan, paling tidak kita punya panjang kali lebarnya berapa ya. Kemudian bila di dekat tapak itu ada jalan, maka diukur lebar jalan di depan tapak atau di sampingnya ya, termasuk lebar saluran air kotor atau saluran pembuangan sanitasi yang di sekitar tapak, karena itu nanti untuk menentukan arah aliran air dari saluran pembuangan dari tapak kita. Terkait dengan topografi juga apakah diukur kemiringannya, berapa eh, kecuramannya ya, termasuk adanya jenis vegetasi ini nanti juga digambar sesuai posisinya di tapak di mana, apakah di tengah, apakah di tepi ya. Nah, di sini ada peralatan survei tapak. Yang awal biasanya kita pakai Google Map atau Google Earth ya untuk terutama untuk mencari ukuran yang pas.
yang sesuai dengan tapak yang kita inginkan. Baru kita cross-check di lapangan dengan alat tulis, dengan meteran, atau laser meter, atau teodolit ya. Termasuk juga foto-foto. Wawancara dengan warga sekitar adalah untuk menggali isu dan permasalahan kawasan yang dialami oleh pengguna. Terutama apabila di kawasan tersebut pernah terjadi masalah lingkungan, masalah kenyamanan yang bisa dijadikan isu untuk perancangan. Masuk ke project requirements ya. Jadi tujuan dari survei dan mission drawing adalah mahasiswa mampu memahami kondisi tapak, termasuk potensi dan permasalahan pada tapak yang akan didesain. Tugas dilakukan secara berkelompok, 4-5 mahasiswa yang melakukan observasi pada tapak yang dipilih dengan ukuran luas sekitar 1000 sampai 1500 meter persegi. Kemudian mahasiswa secara individu membuat gambar existing dan telaah tapak secara individu. Di sini ada alternatif lokasi tapak dengan persyaratan luasan sekitar 1000 sampai 1500 meter persegi. Misalkan di Taman Singha, di Kelurahan Merjosari, ada Taman Bunga Merjosari, di sisi timur jalan, kemudian ada Taman Trunojoyo, di seberang stasiun kota, Taman Bentul, Taman Tarekot, Brawijaya Edipark, Hutan Kota Malabar, dan sebagainya yang bisa kalian lihat juga atau searching, atau mungkin di luar ini juga apabila memenuhi persyaratan untuk dijadikan tapak. Kemudian output dari tugas ini format A3 ya, kemudian gambar existing tapak berupa denah dan perspektif yang dibutuhkan, gambar berwarna, berskala, memperhatikan tebal tipis garis, terus gambar existing tapak memperlihatkan posisi vegetasi, bangunan sekitar, jalan, sirkulasi manusia dan kendaraan umum, kondisi tanah, saluran air, pencahayaan, penghawaan, kebisingan, serta informasi lain yang dianggap perlu. Kemudian tambahkan key plan, skala, dan posisi arah utara yang menghadap sisi atas kertas. Kemudian terkait timeline, untuk survei tapak secara berkelompok dilakukan pada tanggal 9 sampai 14 Februari. Kemudian asistensi tapak dilakukan antara tanggal 10 sampai 14 Februari. Kemudian ada presentasi dan progres online karena tanggal 16 Februari itu hari libur atau cuti bersama. Nah, ini bisa dilakukan secara online atau tergantung dari keputusan kelas masing-masing. Setelah presentasi dan progres, minggu selanjutnya adalah melakukan asistensi tapak individu. Waktunya antara tanggal 18 sampai 20 Februari. Kemudian pengumpulan data tapak pada tanggal 23 Februari 2026. Demikian data tapak dan tugas yang harus dikerjakan pada bulan ini. Selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.